Oh, kita record. Nah, pemirsa Jogja Crypto Diningrat, Ya. malam ini kita ketemu dengan Juragane gitu ya. Ini saya di belakang ini di belakang ini ada San Oi. Memang beliaunya bosnya Kopi Oi. Jadi kalau kita jenengan sudah pernah nonton film John Wick? Nah, John Wick itu ada namanya Hotel Continental. Hotel Continental di mana para profesional di bidangnya itu, kriminal di bidangnya itu bertemu dan tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling membunuh di situ. Nah, tempat ini nih mirip seperti itu. Orang profesional dari berbagai bidang ilmu masuk ke sini dan tidak boleh saling menyerang. Di sini tempatnya sharing, tempatnya adu gagasan gitu. Jadi kebetulan mungkin karena tempatnya juga itu ya, Mas Wasis ya, ada di tengah kota, Strategis. terus Ya. selain itu juga Mas Wasis Gunarto ini ya bukan sembarangan tukang kopi lah. IoT ngerti, blockchain ngerti, cryptocurrency ngerti gitu ya. Padahal pendidikannya kalau boleh tahu apa sih Mas? Bukan teknik saya, bukan teknis ya. Nggak teknik. Senang Ekonomi aja. malah ya. Tapi senang ngulik-ngulik ya. Jadi kalau ngomongin teknologi apapun, beliau ini paling tahu. Gitu. Nah juga Mas, setengah-setengah juga. Yang penting bisa nyambung gitu. Kalau ngobrol gitu kan. Temennya Kalau riset. dia ngobrol, oh ya masih lumayan bisa nyambung lah. Oh ya paham gitu. Oh ini lagi pada ngomongin isu apa sih gitu kan. Kalau para tamu lagi ngobrolin ngobrolin isu politik, oh ya nyambung. Ngobrolin ekonomi ya nyambung gitu. Itu Itu ya aja. benefitnya punya kafe di tengah kota, di dekat kantor pemerintahan gitu ya. Jadi isu-isu apa, bahkan mungkin tender-tender gitu dengar duluan bisa ya. Iya dong. Kadang-kadang kayak gitu itu Kadang-kadang dengar duluan keuntungan ya. Gitu. Kalau itu nanti di belakang ya. Di belakang, jangan Kan bikin dimunculkan di insider video. trading koin gitu. Wah, bahaya itu. Bahaya. Eh, Tapi pandemi gini gimana? Apakah terus ya Pandemi mau nggak ini mau? ya terus terang berat ya kalau Apalagi yang gelombang kedua ini apalagi gelombang 2 kan ini baru PPKM hari pertama ya. hari pertama tutup Hari jadinya. pertama hari ini ya tutup. Kita Tutup mau ikutin nggak mau ya aturan ikutin pemerintah. aturan. Cuman ya di sebelumnya kan kita udah pernah kena hits ya. Jadi yang kedua ini juga mudah-mudahan kita sudah punya sedikit ilmunya lah untuk ngatasin. Kalau yang pertama memang benar-benar, tapi mudah-mudahan juga nggak terlalu ya. Apapun kalau di pandemi ini kalau disuruh tutup nggak ada jurus Mas, pusing juga karena kita kan biasa offline bukan di online gitu. Nah, itu Iya. sih. Walaupun ya bisa tetap pakai yang GrabFood, GoFood, tapi ya karena yang dijual sebenarnya tempat nongkrongnya sih ya, yang tempat ngumpulnya ini kan kalau kopi ini. Iya, ya, yang Uh. karena strategisnya yang kalau di Sabang ya terutama ya memang kopinya sih ya mungkin ini subjektif ya tapi mungkin ngangenin lah gitu Ya pas enak sih kita kalau ngopi enaknya enak cuman ya. tapi lebih Memang ke suasana dan karena lokasi itu gitu. rame asik. Betul. Oh Dan iya, adalah perlu managing dijelasin. directornya ini ngerti banyak isu gitu kan. Ya ini berkat saya ketemu Pak Bondan almarhum ya, Oh Bondan iya. Terus apapun kan harus disebut nih kalau ngomong kopi beliau yang Mentor-mentornya luar biasa ya. Kebetulan Kangki Kopi eh, ini mentornya langsung adalah Pak Bondan. ya Dan sebelumnya almarhum juga sempat dengan pegawai ekonomi, salah satunya Pak Renald gitu ya. pernah ikut Pernah juga ya luar itu biasa. Jadi Pak Renal di waktu di S2 UI gitu. hasil bentukannya seperti inilah kira-kira gitu ya. Kira-kira ya kayak ginilah jadinya kadang-kadang setengah-setengah juga Mas masih belajar terus yang penting stay foolish stay hungry jadi rosok ngelih terus gitu loh dia caranya kan jadi kuru Mas makanya ini ngepikiran terus. ini yang hebatnya Mas Wasis yang nggak bisa ditiru orang lain adalah makan banyak gitu ya. Tapi nggak pernah gemuk. Bayangin kan mengelola restoran pasti makannya banyak. Ngicipin ini, ngicipin itu, ada hidangan baru gitu. Tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Jujur karena sering ini ya nyicip saya pada titik yang luweh gitu kadang-kadang ya ada rasa itu kan apapun kalau nyicip terus kita ada kalau di pagi-pagi itu ada acara semacam kayak sesajen Mas beneran sesajen kecil-kecil itu untuk dites-tes Kecil dikumpulin ke oh bener itu untuk cicip-cicip untuk hari itu eh, apa namanya rasanya udah pas belum ya ada teknik-tekniknya lah karena itu penting gitu karena kita kan jualan makanan juga kan. jadi tiap hari itu ada istilahnya coba menu baru tiap pagi gitu ya.
bukan coba menu baru, itu testing rasa. Kalau coba Testing menu rasa baru aja. itu kan ada untuk password WiFi yang udah saya rubah. Mati sebut saya tuh. Saya tuh nggak pengen Itu ke sana password mati WiFi-nya sebut. itu. Maksudnya supaya coba menu baru gitu. Saya pikir saya soalnya sempat ke sana pagi-pagi gitu, terus Mas ini cobain soto. Lah gimana? Coba aja gitu. Oh ternyata Iya, itu lagi itu testing tuh itu. caranya. Lagi testing tuh ya. Ini kalau misalkan pahit atau beracun ya Oh bahaya itu. bahaya itu. Tapi nih kenapa Ya. masukin ke Mas Wasis ini ke list bintang tamu yang kita tunggu-tunggu dalam Jogja Gedut Ningrat, karena memang kuliah dulu di Jogja gitu kan. Kemudian kita juga sebenarnya sempat setengah seperguruan gitu di bawahnya Pak Purba di Sanata Dharma Oh ya kan. iya, Sanata Dharma. Kristen itu. Sanata Dharma. Jadi Galak banget itu. Ya, rasain. kemudian itu Jogjanya kalau kriptonya memang orang lama di kripto. Nih nggak ada yang lebih lama mungkin di bidang community gitu ya. Kalau saya kan di video-video sebelumnya ada Mas Novi, ada Hadi gitu kan. Memang saya belajar di Jogja, tapi belajar ilmunya. Tapi kalau belajar community-nya, itu kalau nggak jenengan temu suatu hari di Sabtu siang, dikumpulin di situ sama 3 rekan kita yang lain, mau bikin huruf L itu. Nah, itu saya mungkin nggak sampai di titik ini gitu. Kenalin terus diketemukan dengan berbagai pihak. Di sini di Kopio ini saya ingat lokasinya gitu. Jadi titik tolak karir saya bisa jadi ya karena nongkrong di sini ini. Terima kasih loh Mas Wasis. Terima kasih luar biasa. Nah orang lama. Jadi dulu itu di awal-awal teknologi blockchain muncul di Jakarta itu ada beberapa community gitu ya. Sekarang mungkin masih ya ada ABI, ada IBM, ada IBS, ada BIC. BIC itu di utara, IBS di selatan, ABI di pusat kayaknya ya. Itu tiga-tiganya menginduk ke Kopi Oi. Ketemunya ya. Walaupun mereka mungkin ada jika dari 4 itu ya, jika dari 4 itu masih ada kaitan. Masih ada kaitan, masih nongkrong di sini. Ngerti lah, ngerti. 2 dari 4 itu Mas, paling 2 dari 4. 2 dari 4 bahkan masih actively di situ gitu ya. Tadi kan cuma IBN sama BIC aku ngikutin. Kalau yang ABI kan enggak. Oke. Itu kan IBS itu enggak juga, tapi kalau IBN kan mungkin alamatnya juga di situ gitu. Kayaknya itu jalan cabang juga kayaknya ya. Oh gitu. Jadi selain jadi tempat ngopi juga jadi ketemu-temunya di situ. Ketemunya orang-orang blockchain. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar blockchain, belajar kripto, nongkronglah di daerah sekitar Sabang. Kalau nanti udah nggak pandemi gitu ya. Dan mungkin saya bisa bilang nggak ada orang yang bermusuhan dengan Mas Yuskunarto gitu. Iya nggak? Nggak ada yang. Ya mudah-mudahan. Jangan sampai ada lah Mas. Aku. Jadi di dunia kripto dan blockchain yang masih relatif kecil itu sudah ada geng-gengan ya, geng A, geng B, geng C. Nah, ABCD, geng ABCD ini semuanya nyambung kalau dengan jenengan gitu loh. Luar biasanya gitu kan. Amin. Netral. Jadi, memang menjalankan fungsi sebagai pihak tengah dengan baik gitu. Amin. Sampai kadang kalau saya nilai, wah ini orang terlalu baik nih. Semua dimasuk-masukin. Nggak capek Mas dengan mengakomodir berbagai pihak gitu. Loh kami kan punya warung Mas. Ya kan harus membuka pintu seluas-luasnya kan. Betul juga. Capek hati tapi sering-sering masuk terus ya. Capek hati enggak itu. Yang penting kan mereka happy, kami juga happy. Kalau minum kopi di kami kan jadinya jadi tempat nongkrong. Kita kan pernah bikin event juga kan sama waktu itu event blockchain gitu. Terus apalagi ya cukup beberapa kali lah jadi kopi juga. Ya sama Mas Anton juga kan yang name itu sama Mas Yapi. Name itu iya. Pertama kali saya pribadi waktu itu sama Mas Yapi sih kepikiran bikin event gitu tuh. Ya karena didorong oleh jenengan itu dan di lokasinya di sini juga di Kopi Oi. Dari situ berkembang terus event di kampus-kampus, bahkan bikin event yang bukan saya yang bikin sih tapi ikut event yang gede di berbagai kota itu. Awalnya dari sini gitu. Ground zero-nya di sini. 2017 sih ya, Mas ya? 2017. 2018 lah, 2018. Jadi sempat ngikutin resesi kripto yang pertama di sini juga nangis-nangisnya kan. Sekarang yang kedua udah nggak terlalu nangis ya. Sampai khawatir sih. Nggak percaya juga Mas, iya kan? Sempat apa sih gitu kan? Ya gitu ya. Ya bahkan orang lama di 2017 tuh biasa aja percaya. Sih, kayak tapi gitu. Sekarang udah biasa aja lah ya. Misalnya ternyata akhirnya zero ya wes gitu. Tapi
Iya masih menaruh harapan lah ya gitu. Tapi Doge kalau itu jenengan masih sendiri 45 perak tuh masih kali. gimana sorry? Masih 40-an gitu. 35 Doge 45 perak. 40 perak dulu ya. Iya. Sekarang piro kuwi? Aku orang ngerti kadang-kadang ya ini ya paling Terakhir ini itu sampai berapa sih Doge itu aku penasaran jadi. Doge harganya berapa? Dulu di 45 perak coin market cap. Sekarang 0,25 USD seperempat gitu. Seperempat. Ya 3.000 lah ya. Dari 45 perak jadi 3.000 ya. Iya. Hampir berapa ratus, 100 kali lebih ya. Ya, dalam berapa tahun gitu kan. Gitu. Ya, cuma 5 tahun gitu. Doge, ini kita ngomongin Doge. Waktu itu memang kayaknya yang proyek kita pertama kali itu ya, proyek kita pertama kali itu kan juga mau ditukarnya pakai Doge gitu ya. Kita bahkan awalnya belum ngomongin Doge. Udah ada waktu itu komunitas yang kalau mau beli L itu pakai Doge gitu. Doge. L yang tidak boleh disebut. Jadi kita kenal duluan sebelum Elon Musk gitu kalau mau gaya-gayaan. Iya ya. Terus di situ juga saya tahu ada beberapa teman Mas Sosis dari Jepang gitu yang waktu itu bilang, oh ada Cardano 2017. Cardano. Ya. Itu 2017 semua orang belum ngomongin itu ada teman yang dari Jepang. Siapa namanya? Pak Momotaro. Itu dia punya sekian ini BTC itu. BTC. Iya, ngomongin ada Cardano. Cardano Mas dia ikut presale Mas. Ikut presale malah dia ya. Tahun 2017 akhir dia udah beli. Itu kan dari nggak ada harganya berarti ya. Di Charles Hoskinson kan itu. 2018. Awal baru ada ininya 2017 baru udah ada presale dia itu ikutan. Kaget juga nih tahu loh. Kok ngerti juga nih Cardano ada itu kan kaget ketemu di situ. Ya, waktu itu ada yang ini ya. Hanya orang aneh yang ngomongin kripto. Kalau sekarang hampir semua orang ya tahu terus. Ya. Bahkan secara resmi diundang untuk berbicara itu udah biasa. Kalau dulu tuh hanya orang-orang aneh lah yang ngomongin kripto, termasuk kita ini gitu kan. Oke, terus apa lagi Cardano, terus itu. Terus sekarang kalau jenengan sibuk lagi proyek apa nih? Yang selain kopi? Selain kopi, ya kalau kopi dulu dah, karena basicnya kan tetap di kopi. Yang kopi itu bantuin ekosistem kopi Roaster Hub. Mungkin bisa dilihat ya roasterhub.com. Roaster Hub. Ya, itu roasterhub.com. Ya kita ada 1, 2, 3 teman lah yang ikutan di situ. Membuat end-to-end kopi, tapi untuk poinnya adalah value edit kopi itu kan sebenarnya di roaster. Jadi kita yang juga marketplace buat para roaster. Cuman tentunya nggak cuma marketplace para roaster, nantinya juga sampai ke farmer gitu. Nah, tahun lalu udah bikin namanya Nusantara Menyangre, mungkin tahun ini Nusantara Menyangre 2. Nah, mudah-mudahan nih dengan adanya roaster hub itu petani kopi bisa kita angkat, langsung middleman-nya paling bagi saya roaster bukan middleman ya, tapi sebagai yang angkat green bean jadi lebih pasti bisa diminum kan lewat roaster kan. Nanti setiap kafe-kafe kan punya signatur kopinya sendiri, makanya pentingnya roaster hub menurut saya di situ. Nah, itu rencananya nanti awalnya kita nggak pakai blockchain, tapi nanti bisa jadi nanti untuk pembayarannya akan pakai blockchain. Cuma nanti kita lihat karena kan ini lebih ke benar-benar ke ke petani ya. Jangan sampai kemudian petani para roaster itu dengan adanya blockchain malah kita sibuk mengedukasi cara-cara misalnya pakai MetaMask segala macam itu PR sendiri bagi saya. Jadi untuk sementara mungkin nggak akan pakai based on blockchain seperti biasa dulu, tapi mungkin kalaupun akan pakai blockchain, pakai token akan dipisahkan. Jadi nanti integrasinya ke situ. Lagi berpikir pakai ADRP.io. Ada kemungkinan akan pakai ADRP.io. Nanti masih Tatut ya, ADRP.io akan arahnya ke sana gitu. Itu kayak stablecoin tapi belum masuk ke exchange gitu. Itu sih yang founder juga kan yang jenengan ya? Hah? Foundernya juga kan ADRP.io. ADRP.io ikutan untuk jadi ngoprek-ngoprek lah gitu. Ya ada. Jadi kalau teman-teman yang bagian belum tahu, beberapa
sudah ada beberapa project untuk stablecoin rupiah gitu ya, IDRP salah satunya, kemudian kalau punya Binance ada BIDR, ada IDRT gitu ya. Iya. Oke, Ya, itu kopi. itu rencana juga. Ya ini kan lagi uji coba sama Insan Musik Pak Budi Rarjo dan udah jalan ya. Insan Yang Musik ada lagi. ya kan IDRT. Nah kalau Dipancing nanti aja ntar keluar semua nih projectnya. oh, Insan Musik punya Pak BR, saya nggak ikutan. Tapi Enggak ikutan. paymentnya enggak. Paymentnya Paymentnya pakai. juga nanti. Iya Pak, udah. Kalau itu Sudah malah sudah udah, pakai. itu kan lewat webnya. Nah integrasi lewat aplikasi mereka, seingatku nih apa namanya update terakhir. Itu KPR yang Budi Raharjo yang desain ITB kan ya? Beliau kan ahli security, salah satu, kayaknya beliau yang bikin web pertama di Indonesia deh, kayaknya ya. Jadi ahli Indosis lah, ya orang lama lah videonya itu, orang jadi. Orang lama banget, tapi masih ngenomi kok ya kalau kita lihat videonya juga masih asik. Oke. Gitu. Berarti kopi, saya sih pernah ngopi di Bintaro waktu itu pakai Emurgo dia. Ya. Namanya saya lupa itu. Blue Korinci. Ya. Blue Korinci punya Pak Budisman. Oh gitu, itu juga punya tokoh yang dengan kenal juga. Tahu saya Pak punya kok yang di sini Pak Budisman. Pak Budisman. Ya, jadi kita kalau ngopi itu ada barcode-nya bisa ditelusuri dari petani berapa lama, di roaster berapa lama, sampai ke meja ini berapa lama gitu. Keren sih. Ya, tracing. Cuman ini apa namanya agak costly sedikit. Costly ya. Ya, kalau jadi jenengan sudah punya metode yang jauh lebih murah gitu ya mungkin ya. Itu bagus tapi ya. Tapi itu bagus tapi ya. Tentunya apa namanya? Ya Norgo-Norupo lah ya. Sebenarnya blockchain kan ya pendataan aja lah Mas, pencatatan. Sederhananya kan itu timestamp gitu kan. Jadi kalau memang arahnya bisa ke situ ya itu udah menyelesaikan. Dan sebenarnya kan untuk tracking yo ngomong rumit tapi nggak terlalu rumit juga sih menurutku ya. Itu kayak model Tokopedia kan untuk sisi logistik, tinggal itu mau di-blockchain kan nggak. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau gitu karena itu kan rahasia perusahaan kan arahnya bisa gitu. Jadi yang dibuka untuk kalangan yang memang lagi ada transaksi dengan produknya gitu. Nah kalau di blockchain kan semua orang bisa lihat transaksi, bahkan sampai timestamp waktunya detail banget gitu kan. Fee-nya berapa itu semua detail. Itu belum tentu semua orang kan mau. Nah, kesediaan orang itu aja. Makanya paling tepat memang ya ini ada dua versi sih. Ada yang bilang lebih baik dipisahkan, ada yang bilang disatukan kayak NFT kan disatukan ya, gitu kan. Kalau NFT marketplace ya nggak apa-apa. Tapi suatu saat pasti akan ketemu titik equilibriumnya lah ya, titik pasnya itu. Mungkin ya NFT tapi yang memang tokennya itu udah dalam tanda kutip diresmikan oleh negara misalnya ini. Kalau udah kayak kan keren, pasti bisa suatu saat bisa ketemu. Oke, artinya kopi ini masa depannya masih tetap bagus gitu ya, cerah ya, apalagi dengan tempelan blockchain itu nanti. Kalau semua sih sekarang menurutku ini Mas, kalau untuk komoditi gitu ya, asal kita kembali ke hulu itu bagus. Jadi yang kami siapkan sebenarnya kan platform lebih ke hulu daripada ke hilir. Kalau hilir menurutku hyperkompetisi, berdarah-darah ya, sudah tiap pengkolan ada warung kopi gitu ya. Dan kalau di hilir itu dua struktur cost yang kadang-kadang juga nggak bisa kita pegangin baik, itu rent, sewa, sama SDM kan. Nah kalau di hulu tinggal kita ngomong skala ekonomi. Tapi kan kalau mau jadi artisan juga bisa. Kalau artisan kan nggak ngomongin skala ekonomi. Banyak juga kalau artisan ya. Kalau artisan banyak juga roaster yang aku lebih baik roasting 5 kilo, tapi memang kopinya bagus, harganya bisa jual mahal, nggak terlalu capek. Tapi ada juga model yang mungkin aliran yang bukan artisan, jadi dia satu perusahaan gede ekspor gitu kan, ya dia bisa jual ke retail gitu kan. Nah itu cara permainannya kan beda lagi. Kembali lagi, tapi itu lagi-lagi hulu yang bermain gitu. Hulunya, oke. Hulunya. Artinya selain ngomongin ini, agak ngomongin di luar kripto dan blockchain. Kalau jenengan kan mulai bisnis ini dari 2009 ya kayaknya kalau nggak salah ya.
2009 kalau kopi 11 tahun dia. kan. Kopi 11 sama tahun kopi ini dia. kan melihat pergeseran orang dari yang ngopi asal ngopi sampai orang yang mulai rewel soal kopi, harus gini harus gitu ya. Itu berarti Iya. bagus ya, malah nih sebenarnya orang mulai pengen tahu di hulu itu ada apa, biji apa, prosesnya bagaimana gitu ya. Iya. Mulai banyak orang kayak gitu sekarang ya. Mulai ke sana. Jadi mulai kepingin ada apa namanya autentifikasinya ya. Autentifikasi. Semacam kayak provenance-nya bahwa bener nggak sih kopi ini dari daerah A, bener nggak sih kopi ini kopi luwak atau bukan gitu kan. Cuman memang di dunia kayak gini, ya, meski di blockchain pun perlu satu lembaga, menurut saya ya, sampai sekarang belum ada satu tool alat yang benar-benar bisa valid kopi ini benar-benar dari kopi katakanlah luwak kayak gitu. Nah, kalau itu mungkin masih tetap dibutuhkan audit yang apa namanya independen Manual gitu. dan pakai Menurut manusia saya ya. gitu ya. Jadi Karena kan paling nggak namanya di paling manusia. hulunya gitu ya. Iya, namanya manusia kan kadang ada aja ketika ada permintaan demand yang sangat tinggi, dia bisa jadi akan ya pokoknya kudu ono. Nah, ketika kudu ono ini kalau Dioplos. akhirnya malah bisa jadi dia ngambil kopi dari tempat lain yang nggak sesuai dengan ngomongnya tadi gitu. Itu Atau kan mungkin di hulu dari teks sebagai kopi luwak asli, nanti di tengah dicampur apa kan juga itu bisa orang juga. nggak tahu gitu ya. Kadang ya. Padahal blockchain-nya kan hanya pencatatannya aja kan. Kalau garbage in ya garbage out gitu kan selalu. Kita cuci Iya. tangannya gitu orang blockchain. Tapi minimal kan bisa lah dengan cara Minimal itu kan kan bisa tahu. catatannya gitu. Paling nggak kalau catatannya nggak mencurigakan dan kan itu nggak bisa diubah ya. Berarti paling nggak kita bisa menengarai di sini nih kira-kira masalahnya gitu kan. Iya, jadi Paling kayak gitu. mungkin nanti akan ada delay di mana ketika delay kok lama banget ya. Ada apa nih kejadian delay ini? Kita bisa telusuri kan. Ketika tracking tracingnya itu loh, ini kenapa ya? Kok panennya lama banget? Ada apakah nih gitu kan? Kok di satu gudang ini kok keluarnya lama banget? Nah itu di blockchain-nya kan benar-benar bisa keluar karena setiap pencatatan itu pasti ujung-ujungnya ada timestamp. Menurut saya itu. Oke. Dan ketemunya dari kopi blockchain di sini nih sekarang ini ya berarti ya. Mudah-mudahan nanti arahnya sih sampai ke di luar kopi ya, karena kan nggak cuman apa namanya komoditi kan nggak cuma kopi, Mas. Jadi ada teh, ada Bahan-bahan baku lain yang di restoran juga bisa tuh ya. lainnya. Berambang ya bisa. Ya kan, Mungkin loh, bener mungkin kan? sekali. Duren ngono kan. Jadi Iya, betul, betul. ini benar ya di mana salah gitu. Benar nggak Jalan sih? gelap, jalan terang ketemu dan sampai Jalan Sutra. Jalan Sutra masih aktif sekarang. Enggak, saya jarang aktif di Jalan Sutra, tapi masih di grup masih ada. Cuman kan Teman-teman masih karena suka nongkrong pandemi, sini ya. Pandemi juga nggak nongkrong sini teman-teman ya. di pandemi Mas, jadi pandemi aku juga nggak berani juga Membiarkan segalanya itu ya. jadi apalagi dengan varian baru ini kan yang lagi cepet banget. Hari banget ini dan banyak pas banget video lah. ini direcord 27.000, luar biasa. Apanya Mas 27.000 apa? Hari ini yang positif pecah rekor lagi. ATH ya, all time high lagi. ATH. Sampai si Mas Kurnia dari Sivan bilang akan tiba saatnya ATH Corona dengan ATH Bitcoin beririsan gitu. Saking Bitcoinnya nggak naik-naik, malah Coronanya naik terus gitu kan. Aduh, serem ini memang. Ya. Tapi terlepas dari bearish yang belakangan ini terjadi, kita ngomongin kripto dulu. Masih optimis ya Mas ya, berarti? Kalau di kriptonya selama apa namanya, saya nganut di kalau nggak salah Ray Dalio yang bilang Ray Dalio itu Blackwater ya. Ray Dalio itu Blackwater ya. Nah, dia bilang kalau nggak salah dia ada satu catatan yang ngomong ada risetnya bagus banget. Jadi itu hedge fund yang mungkin salah satu dia 5 besar di dunia lah ya. Masih siapa namanya kayak Cathie Wood, dari ARK dan yang lain-lain. Nah, si Ray Dalio bilang selama G20 nggak melarang, gitu kan. Kalau negara-negara G20 nggak melarang, harganya akan semakin baik. Tapi ketika akan ada larangan, volatility-nya ini, gitu. Jadi dia mungkin akan ada penurunan juga, Mas, yang luar biasa ketika nanti ada negara-negara kan. Cina kan sudah melarang lagi kan. Melarang miningnya tapi. Terakhir mining kan. Terakhir miningnya dilarang. Itu baru miningnya aja udah kerasa banget gini ya. Kerasa. Jadi ada yang apalagi kalau fully dilarang ya udah selesai ini ya.
Kalau dulu kan sempat dilarang kriptonya, terus 2017 tuh akhir. Mm-mm. Nah, terus kemudian eh, miningnya baru tahun ini kan dilarang. Itu kan pada pindahan kabeh gitu kan, goyongan. Nah, faktor-faktor itu sih Mas, itu yang Itu membuat ya. kita juga harus hati-hati ketika apa namanya investasi di sini. Tetaplah namanya orang investasi kan ujung-ujungnya duit gitu. Jadi Mm-mm. tetaplah Ujung-ujungnya kalau untung. saya sih tetap konvensional ya, meskipun kripto udah bilang ini kan apa namanya nggak ada underlying-nya atau segala macam. Bagi saya sih kalau ngelihat blockchain-nya gitu kan, lagi-lagi ke blockchain-nya. Yo, kalau ngomong BTC mungkin karena itu proof of works itu, tapi apapun itu adalah proof of concept dari satu Bitcoin, apa blockchain. Kita kan kayak ada konsensus di dunia kripto bahwa kayak Bitcoin itu semacam kayak anchor-nya kan, emas digital, Anchor-nya tetap digital. ya. Uh-uh. Arahnya kan ke sana. Nah, bisa dilihat lah ketika BTC turun, karena market cap yang paling gede kan masih di BTC. Mungkin Betul, betul. 60%, 70%, aku lupa. 60%-an lah ya terakhir strength-nya itu. Mm-mm. Setengahnya terus, setengahnya lagi Ethereum kan, setengahnya lagi Ethereum smart Baru contract yang itu. Tapi lain-lain. Gitu. itu yang lain. Tapi di smart contract-nya itu kan yang berjalan, Mas, gitu kan. Di smart contract-nya itu yang kemudian ada turunan-turunan aplikasi web yang menurutku sih dari sisi blockchain itu udah bisa jadi use case gitu. Banyak sih Mas yang saya pakai juga. Kalau terus terang, kalau pakai VPN misalnya, kita ada Mysterium kan kalau di dunia kripto. Terus kemudian ada eh, untuk rencana YouTube itu planningnya kalau nggak salah ada satu. Saya sih taunya iOS sama satu lagi saya lupa. Terus kemudian untuk hard disk gitu untuk di mining itu kan BitTorrent. Kemarin baru ngeluarin yang Cia itu kan si foundernya BitTorrent itu kan si Cia Coin Ikut itu. juga, Cia. Cia itu aku udah download tapi karena hard disknya kan harus minimal yang paling enak di 2 tera ya. Jadi aku belum punya 2 tera yang kosong. Mm-mm. Karena kan itu apa namanya harus kayak main apa namanya mainingnya lewat hard disk yang idle kan. Nah itu kalau Betul, mau betul. serius deh. Tapi kalau tak hitung-hitung sih terus terang ya kita kalau saya investasinya lebih banyak ke DeFi gitu. DeFi itu DeFi ya. bagi saya lebih lebih kalau yang ini ya total Pancake value swap gitu. total value-nya berapa nanti transaksi Mm-mm. berapa maka akan ya mudah-mudahan itu relatif lebih safe. Yang sushi main Mudah-mudahan juga. apa sushi 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 shop swap. Mm-mm. enggak malah aku Enggak. sushi enggak. Pancake aja berarti ya. Pancake, yang dari pancake. Malah aku juga belajar termasuk awal-awal dari pancake dari Mas Anton kan sempat nanya-nanya Masuk. ini gimana sih gitu. Oh, Ini saya belajar dari Mas Hadi. Jadi emang aku sempat nanya juga kan ini pembelajaran berantai bener gitu. nggak nih gitu kan. Aku kan baru baru lama sempat nggak buka juga Mas. Namanya kripto kan 2020 pertengahan lah baru baca-baca oh ada Giant Finance si Andre Cronje itu. Terus kemudian kayak itu kayak mainan soalnya. Kalau lihat Mm-mm. tampilannya kan kayak Kayak orang mainan, mainan gitu. kayak game. Memang Kayaknya kan apa kalau sih konsep gitu. DeFi kan dari lama ya, 2018 sudah ada, tapi beneran muncul tuh ya gara-gara Corona ini 2020 kan. Orang pada Iya. ke situ itu buat mainan baru. Beneran mainan sih kata Mas Wasis tadi. Betul, betul. Artinya gini, mungkin kripto secara teknologi, Hmm. kripto secara harga bisa jadi kebanting. Kalau tadi kata Redalio G20 melarang, tapi blockchain secara teknologi akan tetap maju ya, gitu ya. Karena kan Iya. ada Blockchain yang sih ke storage, arahnya ke decentralized macam-macam. internet gitu ya. Mm-mm. Bahkan terakhir kalau untuk CBDC ini kan yang sudah jalan Kamboja. Kamboja Hmm. itu pakai punyanya si Jepang, namanya Sora. Oh, oke. Sora itu. Nah, itu kan karena mungkin mereka udah belanja kemana-mana, tapi yang mungkin paling cocok yang punya Jepang tadi kan. Terus Bahamas berjalan. Cina kan lagi gerilya untuk pakai CBDC-nya juga kan, ya lewat kalau mereka kan pasti lewat negara apa namanya provinsi-provinsi yang memang sudah bisa adapt dulu gitu. Artinya Kemudian mereka anti kripto tapi tidak anti teknologi blockchain gitu ya. Di Cina eh, pun kalau untuk teknologinya kalau sama kriptonya advance malah ya. yang jelas mereka memakai CBDC gitu. Pakai CBDC-nya bahwa itu blockchain atau enggak, kalau menurut saya tetap mereka pakai sentralisasi, permission. centralized. Centralized pakai permission, entah pasti mereka bikin sendiri protokolnya dan saya yakin mereka ingin ngamanin secara negara ya mereka pasti pakai permission artinya mungkin
ya nyontek dari paper ledger atau turunan ledger itu kan cukup banyak ya, ada yang permission itu. Ya seperti Mungkin biasa arahnya lah. Kalau di dunia luar ada Google, di sana ada Baidu, di dunia luar ada apa gitu, ada dia punya sendiri gitu ya. pasti punya sendiri. Oh, Pasti punya sendiri. rakyatnya segede itu, masa mereka Segede akan gitu. suka, kan majunya mereka kayak apa gitu, pasti Betul. pengen ngemanin gitu. Kalau yang aneh-aneh seperti NFT itu ngikut juga. Aku ngikutin, cuman nggak ini mas. Kalau di NFT aku ngoprek kepengen nih, jadi pengen buatin untuk marketplace gitu, lagi pengen belajar Apa yang kira-kira mau NFT-nya. dijual di NFT? Oh enggak, lebih Kira-kira. ke marketplace-nya. Kalau jual ya apa sih namanya? Menurut saya sih kalau mau masuk NFT kan larang ya, gitu. Sebenarnya sih coba-coba sih ya. Itu loh, kok ini sama ini ya mahal gitu bagi saya. Ya, Waktu itu mahal, apalagi mahal. beberapa bulan lalu atau sekarang. Jadi kalau mau ya mungkin dicoba bikin sendiri, tapi mungkin protokolnya cari yang apa gitu ya, belum coba-coba juga. Pakai Cuman testnet dulu gitu ya. masuk unitasnya dulu. Ya lebih baik sih kalau kayak NFT memahami dulu sih, menurutku gitu ya. Kita testnetnya seperti apa, jadi ketika akan masuk lebih lebih yakin gitu. Apa nanti mau pakai Polkadot substrate atau apa gitu dicoba. Polkadot substrate juga bisa kayaknya. Nah, ini dengar-dengar teman-teman di Jogja mau dibikinin koin Jogja Crypto Diningrat. Jadi Boleh nggak? nanti Atau kita mau didemoin nggak? bikin testnet. Masih punya waktu untuk demo sekarang? Aku Atau urung keburu gawe, meeting berikutnya? urung gawe. Kita Gampang tunggu itu. nih kayaknya berikutnya. Cek ya, tunggu aja lah. Ya ya wis. Intinya, intinya beliau ini backgroundnya bukan developer, bisa bikin token gitu kan. Nah itu nggak, ya di open source-nya banyak kok mas gitu. Banyak kok ya sebenarnya ya. Oke, Tinggal kalau mau ngoprek bisa. tokenomiknya yang kalau mau ngobrolin itu kan tokenomiknya mau seperti apa. Nah itu terserah Mas Anton. Mungkin Mas Hadi juga mau diajak tuh boleh tuh. Oke, ya kita harus ngajak Lebih Sultan sih. sultan. Terus Sultan Semarang kemarin Mas Dwi itu juga bisa diajak. Oh iya diajakin aja. Nah Ya, kita banyak kok. yang kalau dulu dengan Mas Dwi kan mau yang ini juga kan, mau ngajak Iya, yang itu. Nah siapa tahu ini sekarang jalan untuk charity misalnya gitu kan bisa. kalau beliau kan arahnya lebih ke yang itu, yang anak baik gitu ya, yang charity gitu gitu. Bisa tuh kayaknya. Ya, kita yang nggak baik-baik ya Mas ya. Ya kalau kita tadi sih jalan gelap jalan terang dilihat semua gitu, mana yang menguntungkan. Oke, nah mungkin Oke. pesan-pesan buat teman-teman yang galau nih soal kripto atau blockchain, ada nggak sebagai pemain lama nih, Oh galau gara-gara lagi pada ini banget ya. lagi pada atau ya biarin aja, emang kayak gitu kondisinya gitu. Pokoknya, nek aku ya pesen-pesennya ojo cut loss gitu aja sih. Aja cut loss atau Ngapain cut loss wong itu? diamond hand gitu. Kecuali ketika belinya udah salah duluan. Nah, ada kemarin ada temanku beli iron, beli iron, kok iso mbak gitu. Aku yang iron finance yang ini yang kayak bukan rupul situ. Itu karena Betul maling. kayaknya ya. Tapi kalau artinya saya katakan kemarin sempat beli Bitcoin di harga 700 juta pun biarin aja gitu ya. Nah Masih ada kemungkinan menurutku, balik ya. iya ada potensi untuk balik. Nah tapi ya kalau nanti ada pelarangan negaranya ya agak lama Ya, lagi G20 baliknya. lama aja, balik tapi lama. Balik gitu. Ya terserah, itu kan Dior ya. Lagi-lagi ya Dior. kalau udah kayak gitu. Oh ya satu lagi, Nek, meskipun aku di dunia ini, tapi ya akan tetap aja ya konvensional ya tetap. Kalau bisa ada saham blue chip atau apa, tetaplah. Menurutku tetap. Saham tetap ya. Artinya ketika ada orang sekarang saham sepi apa-apa tetap perlu buat telur lain di keranjang tuh ya saham itu juga ya. Ya portofolio kan jangan Portofolio sampai tetap disebar di mana-mana. apa namanya, buat portofolio in one basket gitu kan Mas. Jadi kalau bisa Jangan kan di one basket. gitu, tetaplah cash flow juga tetap ada. Zaman pandemi kayak gini kan kita nggak tahu. Betul, betul. Dan ya tetap kerjaan konvensional juga dijalani ya. Kenapa? Kerjaan konvensional kita ya, Iyalah. urusan kopi, saya juga di consulting ya tetap jalan gitu. Oh, kita tetap harus jalan, tetap harus. Ya ini kan apa ya namanya, dengan adanya kayak blockchain atau mau saham mau apapun, pahami fundamentalnya menurutku sih Mas. Pahami teknologinya kalau bisa. Yo syukur-syukur di YouTube juga banyak kan tutorial. Oh ya syukur-syukur sempatin waktu untuk lihat-lihat GitHub, coba-coba gitu. Terus kemudian kalau di saham konvensional
yo pelajarilah kalau bisa apa value-nya ya. Jadi kayak alirannya si siapa Buffett sama si Charlie Munger itu. Jadi eh, pair-nya berapa segala macam lah berdasarkan apa teman-teman pasti yang di saham pada tahu lah berdasarkan rasio, efek equity-nya seperti apa yang gitu-gitu. Kalau di fundamental kan penting. Jadi keuntungan yang katakanlah teknikalnya tetap yang ada di kripto, kalau ada keuntungan taruh di situ. Itu kayaknya sih lebih dari hati juga lebih enak ya. Jadi Lebih kan ayem kita gitu ya. lebih ayem. Yang penting kan ayem itu loh. Jadi nggak ketika ada apa-apa terus kemudian lo kok orang belajar jangan sampai kayak gitu. Ini kan dunia apa namanya apapun kalau di saham yang teknikal juga kan produk meskipun ada katanya dan underlying kan banyak juga saham yang kemudian jadi gocap reset didol yo sae di Ya kripto pada malah baik itu rata-rata di ada kripto yang tetap memang dijual. Kalau dia yang penting kalau kripto malah bisa tetap dijual selama nggak di cut loss gitu, apalagi itu pasti akan suatu saat produk membal lagi gitu. Nah ya perhatikan juga ketika lagi ada turun mana yang hijau tuh gitu. Tarik. Jadi oh ini lagi ada yang hijau tiba-tiba kok dia hijau ya ini ada apa nih gitu. Ya ada aja siapa sih ya nih? Itu di penting beris-beris pun juga. tetap ada aja yang hijau kok ya. Iya, Satu kan dua ada menghijau itu pasti tetap ada gitu. Artinya gitu. harapan masih ada lah ya. Foundernya Dan siapa gitu kan kalau mm, gitu siapa kalau udah jelas di dunia kayak si siapa Phantom nih aku lagi lihat Phantom si Andre Cronje juga yang dari siapa Year Finance gitu kan. Ion Finance. Oh iya kemarin Ion Finance kan harganya tiba-tiba tinggi banget gitu ya. Masuk boleh Penting. masuk catatan ini. Oh itu mantap tuh. Tapi yang paling penting kan eh, siapa tuh foundernya gitu foundernya Betul. tahu terus dia bikin apa lagi kayak siapa Kevin Wood ya Kevin si Wood siapa itu Polkadot ya. kan dulu kan CTO-nya Ethereum kan Ethereum ya kan pecahan Ethereum itu banyak banget ya dari mulai Cardano juga bekas dari Ethereum. oh Polkadot juga. Terus yang di Swiss itu apa? Ada kok. Ada beberapa yang memang awal itu orang-orang Ethereum gitu. iya nah itu perhatikan aja lihat sih Betul, ini betul. siapa nanti kayak di dunia itu kayak ada PayPal mafia gitu kan nah di dunia kripto juga ada Ethereum mafia mas Oh gitu. Ethereum Mafia versus PayPal Mafia gitu. padahal kita sendiri yayasan Ethereum ya. Sanatorium Mafia. Kalau kita Kopi Oi Sabang Mafia. Oke, kalau begitu terima Oke, kasih banyak nih Mas Wasit sudah share ke kita. Saya nggak menyebut orang lama, tapi memang orang yang bisa menghubungkan berbagai komunitas kripto di Jakarta gitu ya. Dan saya berterima kasih sekali lagi sudah mau share di sini dan juga mau share berbagai peluang gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kita segera bisa ketemu fisik lagi, nggak pandemi lagi, ya supaya nih bisa ngobrol ngopi-ngopi dan lagi. melanjutkan proyek-proyek yang tertunda gitu ya. Ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Makasih Mas. Sampai ketemu di Matur video-video nuwun. berikutnya. Salam Tut Divai Handayani. Tuturi Handayani terus belakangnya Jadi eng Madya Mangun Kripto Tut Divai Handayani. Oke. Monggo, matur Mantap. nuwun.